Penyalahgunaan narkoba saat ini sangat mengkhawatirkan. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya di kalangan dewasa, tetapi sudah berada di kalangan remaja dan anak-anak. Bahkan penyalahgunaan narkoba sudah menyampai angka 3,3 juta jiwa. Contohnya, kita sering melihat orang di sekitar kita merokok. Tetapi karena kita belum diedukasi tentang bahaya narkoba, kita jadi tabu akan hal itu. Bahkan kita mulai menormalisasikannya. Halo teman-teman, perkenalkan saya Niputu Karissa Pratnyasiwi atau bisa kalian panggil Karissa. Saya berasal dari PMR SMP Negeri 2 Mataram. Nah, kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian apa sih itu narkoba. Nah, teman-teman, narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkoba adalah obat-obatan secara alami maupun kimiawi yang apabila masuk ke dalam tubuh secara oral maupun injeksi dapat menyebabkan hilangnya kesadaran, hilangnya nyeri, bahkan perubahan perilaku terhadap seseorang loh. Nah, sesuai yang udah saya sebutin tadi, narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, yang bakal saya jelasin yang narkotika. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika merupakan zat atau obat-obatan yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran, hilangnya rasa nyeri, bahkan ketergantungan. Nah, narkotika ini dibagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama memiliki potensi yang sangat tinggi, menyebabkan ketergantungan. Nah, oleh sebab itu, golongan pertama ini hanya digunakan untuk diteliti, bukan untuk diperjualbelikan. Tetapi karena banyaknya orang yang ingin meruap keuntungan yang besar dan tidak bertanggung jawab, akhirnya mereka menjual itu secara ilegal. Contoh yang paling sering kita dengar adalah ganja. Ganja ini hanya membuat kesenangan sesaat dan tanpa sebab. Kemudian golongan kedua. Golongan kedua ini memiliki potensi yang kuat, tetapi lebih rendah potensinya dibanding golongan pertama. Golongan kedua ini hanya digunakan untuk pilihan terakhir dalam medis. Dan golongan ketiga adalah golongan yang memiliki potensi rendah, sehingga bisa digunakan untuk pengobatan dan baik untuk terapi, tetapi dengan resep dokter. Nah, yang kedua ada psikotropika. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, psikotropika merupakan obat-obatan baik ilmiah maupun sintetis bukan narkotika yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada saraf pusat yang dapat menyebabkan perubahan khusus pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, untuk psikotropika ini banyak digunakan untuk pengobatan pada gangguan kejiwaan loh. Contohnya, misalnya kalian susah tidur, kalian bisa menggunakan obat yang memiliki kandungan atau golongan psikotropika sebagai obat tidur tetapi sesuai dengan resep dokter. Nah, psikotropika ini juga memiliki 4 golongan seperti narkotika. Dan 4 golongan ini dibedakan dari potensi-potensi ketergantungannya. Contohnya, golongan 1 memiliki potensi yang sangat kuat menyebabkan sindroma ketergantungan. Sedangkan golongan 4 memiliki potensi yang rendah menyebabkan sindroma ketergantungan. Yang terakhir ada zat adiktif lainnya. Zat ini adalah zat di luar narkotika dan psikotropika. Nah, contoh dari zat adiktif ini sering sekali kita lihat di sekitar kita. Contohnya, rokok. Rokok memiliki kandungan nikotin yang membuat orang atau penggunanya menjadi kecanduan dan ketergantungan. Dan bisa menimbulkan berbagai penyakit, entah untuk pengonsumsinya atau orang yang ada di sekitarnya. Contoh kedua, minuman alkohol. Minuman alkohol ini menyebabkan pengonsumsi menjadi ketergantungan bahkan kecanduan. Dan juga jika kamu sering atau kecanduan meminum alkohol akan membuat organ-organ di tubuh kita rusak. Yang ketiga, zat inhalan. Zat ini mengandung zat psikotropika yang dapat menyebabkan ketergantungan. Dan juga ini itu banyak dijual di pasaran, bahkan bisa dapat dengan mudah diperoleh. Cara mengonsumsinya adalah dengan dihirup ataupun diisap. Contohnya, lem dan deodoran. Nah, sayang sekali generasi kita ini banyak menyalahgunakan lem. Lem jika kita hirup akan masuk ke dalam saluran pernafasan dan bisa membuat halusinasi, bahkan mengubah perilaku seseorang. Nah, itu dia penjelasan tentang bahaya narkoba, narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Sekian dari saya, terima kasih.